warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman, Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan video role play terkait dengan materi kuliah pada pagi hari ini, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dalam video ini sedikit saya memberikan gambaran ya. Pada video ini ceritanya kami sebagai mahasiswa sedang berdiskusi terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini tentunya masing-masing orang mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, teman, ini kan minggu depan kita kuliah kewarganegaraan itu membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat nih. Nah, kebetulan kita kelompok kita kan kebagian untuk presentasi, ya kan? Nah, jadi kita hari ini diskusi dulu apa yang mau kita presentasikan untuk minggu depan. Gimana kira-kira? Setuju, Bang. Ya, setuju ya. Nah, Ya. saya tadi udah ngelis beberapa beberapa konsep yang kira-kira akan kita tampilkan ya untuk bahan presentasi besok. Nah, ini kan ada beberapa poin ya. Yang pertama itu tentang sistem. Kira-kira menurut Bang Pit, sistem itu apa ya? Sistem. Kalau menurut saya sih sistem itu sekumpulan elemen ya. Beberapa gabungan elemen yang saling keterkaitan satu sama lain. Terus juga mempunyai saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Gitu. Kalau menurut Mbak Mira apa Mbak Mira? Kalau menurut saya hampir sama sih dengan yang dibilang Bang Pit. Sistem itu merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur yang saling berhubungan dan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Oke, berarti kita masuk ke poin yang kedua, yaitu filsafat ya. Nah, ini filsafat kira-kira apa ya? Gimana Bang Petrus? Filsafat itu apa Bang? Filsafat ya Bang? Ya. Intinya sih kalau menurut saya filsafat itu kan mungkin ilmu ya. Ilmu yang lebih membahas tentang suatu objek yang yang real ya, suatu objek yang konkret, terus juga didasari oleh ilmu pengetahuan serta mempunyai kandungan nilai-nilai dalam filsafat itu sendiri. Mungkin menurut saya itu Bang. Oke, berarti menurut Kak Paula apa Kak kira-kira filsafat itu Kak? Filsafat itu suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat refleksif atau berupa perenungan atas asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Kalau menurut saya filsafat itu. Berat bahasanya ya, mantul. Oke. Jadi apa kesimpulannya, Mbak Jadi? Kesimpulan ini, jadi keseluruhan arti filsafat ini melingkupi berbagai masalah ya. Nah ini kalau saya dapat buku itu, saya baca di buku dan saya simpulkan dari teman-teman tadi. Jadi arti filsafat itu bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama itu filsafat sebagai produk dan yang kedua filsafat sebagai proses. Nah untuk filsafat sebagai produk sendiri di sini pengertiannya ada dua. Yang pertama itu filsafat sebagai jenis pengetahuan ilmu, konsep pemikiran daripada filsafat pada zaman dahulu, yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian filsafat sebagai produk yang kedua itu, filsafat itu sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia itu mencari suatu kebenaran yang tinggi dari persoalan yang bersumber pada akal sehat. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai suatu proses, ini pengertiannya itu aktivitas berfilsafat dalam proses suatu pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu sesuai dengan objek. Jadi dalam pengertian filsafat ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis.
itu. Jadi filsafat dalam pengertian di sini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu nilai, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamik dengan menggunakan metode-metode tersendiri. Nah, ini apa nih kira-kira? Kalau tadi udah bicara sistem dan filsafat, ini kaitannya dengan Pancasila ini apa? Gimana nih, Bang Petrus? Halo. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam pemahaman saya sih, kan kita tahu Pancasila terdiri dari 5 sila. Ya. Jika dimaknai sebagai sebuah sistem, berarti sila-sila itu mempunyai hubungan atau keterkaitan satu sama lain, dan juga mungkin saling bergantung, ya, independen. Jadi sila 1, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima itu mempunyai keterkaitan atau hubungan, jadi bisa dipisahkan. Terus kalau secara filsafat mungkin seperti tadi disampaikan, jadi dia mempunyai apa namanya, kan tadi kan kalau kita lihat filsafat sebagai definisi tadi kan ada sisi konkretnya atau sisi apa namanya, eksistensinya. Ya mungkin seperti itu sih Bang, ini sih pemikiran saya, mungkin teman-teman. Ya, jadi kira-kira menurut apa namanya, kesimpulannya apa Mbak Zeni ini Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik. Ciri khas nilai filsafat ini terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, seperti kalau yang saya baca ini, apa ciri-ciri filsafat itu. Yang pertama, seperti yang disampaikan Mbak Mira tadi ya, sistem filsafat itu harus bersifat koheren, di mana di dalam isinya itu berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, pada Pancasila sendiri, ciri yang kedua itu, sistem filsafat di sini bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Nah, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia ini merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat itu harus bersifat mendasar, maksudnya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Nah, kira-kira teman-teman lah ini, kira-kira ada contoh aplikasinya nggak nih dari Pancasila sebagai sistem filsafat? Oh ya, sebenarnya banyak contoh yang apa namanya, bagaimana sisi aplikasi dari sistem. Berarti ketika misalnya pelayanan yang kita berikan itu diskriminatif, misalnya kita melihat memberikan pelayanan itu melihat dari status pasien misalnya, itu sudah sesuai dengan sila kedua juga iya, ketiga juga iya. Jadi tidak memperlakukan pasien sebagai mana selayaknya kita memperlakukan manusia, misalnya, kan sudah diskriminatif. Itu sila ke-5 juga sudah pastikan bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi kita membeda-bedakan apa namanya, pasien. Terus ya otomatis dengan sila pertama, ketika mungkin kita kan pasti semua diajarkan terlepas dari kita berbeda keyakinan, saya rasa kita semua diajarkan bagaimana ya, dalam agama kita itu apa namanya, memperlakukan manusia sebagaimana yang seharusnya kita apa namanya perlakukan gitu. Kalau sila kelima itu dapat tercapai, jadi memberikan vaksin kepada semua orang, nah itu luar biasa menurut saya. Terus memang ada pro kontra, saya rasa memang masyarakat belum menyadari sih bahwa vaksin ini betul-betul sebenarnya bertujuan mulia gitu, untuk bagaimana semua dapat terbebas dari corona. Mungkin itu si Bang War. Menurut saya aplikasi Pancasila sebagai sistem filsafat ini ya mutlak harus dihayati oleh dan diamalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah, itu harus memahami semua yang tertera di setiap sila, dari sila 1 sampai dengan sila 5. Ini menghindari agar tidak berdampak buruk yang dibawa oleh kemajuan zaman di era tersebut. Untuk menghindari keresahan dan perpecahan yang selalu membahayakan kelestarian dan hidup bangsa dan bernegara. Gitu. Bang, mungkin satu lagi pendapat dari Mas Rahmat, mungkin pengalaman Mas Rahmat di lapangan tentang aplikasi
Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, saya akan cerita dikit. Jadi sangat penting sekali sih bagi kita untuk memahami ya Pancasila itu sebagai sistem filsafat, apalagi dalam kehidupan sehari-hari menurut saya, terutama kita sebagai perawat ya. Jadi sebagai perawat diharapkan kita ini berlaku terhadap melayani pasien atau orang yang berobat itu sesuai dengan sistem filsafat Pancasila, yang dimana melayani orang dari segi hal berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi kita melayani orang itu menghormati sesama agama sebagai keadilan ya. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Misalnya ada orang yang datang dengan kasus misalnya statusnya BPJS atau ASKIN, kita melayaninya ogah-ogahan, tetapi dengan orang yang dengan statusnya orang kaya atau VIP pelayannya kita luar biasa ya melakukan pelayannya. Nah, berarti seharusnya itu tidak sesuai dengan sistem kita Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, karena tidak sesuai dengan keadilan dalam menjalankan tugas kita sebagai perawat. Dan tidak, ya mungkin seperti itu pemikiran saya dalam aplikasi sehari-hari dalam kita di dunia perawat ya, dalam melayani pasien sebagai sistem filsafat. Mungkin seperti itu Mas Ono. Jadi kalau seandainya semua tenaga kesehatan khususnya perawat begitu ya, seperti Bang Agung dan Bang Petrus dalam memberikan pelayanan, wah ini akan luar biasa sekali ya, pelayanan kesehatan Indonesia ya. Mungkin tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada ketimpangan begitu ya. Dan tentunya penerima pelayanan masyarakat di sini akan puas dengan pelayanan kita semua. Oke, mungkin dari Notulen ada kesimpulan akhir mungkin akan disampaikan, silakan. Jadi yang disampaikan Bang Pit sama Bang Agung tadi menurut saya sudah lengkap sekali ya Bang ya. Jadi memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seperti itu. Nah, untuk ini sedikit membahas tentang sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat ini ya. Jadi dari sila ketuhanan yang Maha Esa saja di sini kita sudah tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang beragama gitu ya. Kemudian untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sini kita sudah tahu ya bahwa Indonesia itu seperti yang disampaikan Bang Pit tadi dalam penanganan COVID seperti itu. Kemudian untuk sila persatuan Indonesia sendiri di sini kebangsaan Indonesia itu merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman, tetapi kita tetap dapat bersatu sampai saat ini seperti itu. Kemudian untuk sila keempat sendiri, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini terdapat nilai-nilai demokrasi ya, dalam taraf paling kecil saja, misalkan kita pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua RT seperti itu. Nah ini memang apa yang kita lakukan itu semuanya sudah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian untuk sila terakhir yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan dari seluruh rakyat Indonesia, dari para pejuang terdahulu itu untuk kelangsungan hidup masyarakat saat ini adil dan makmur, bahagia sejahtera seperti itu. Mungkin seperti itu Bang yang mungkin bisa saya simpulkan. Oke, mungkin diskusi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nanti saya insya Allah akan membuat PowerPoint-nya. Nanti catatannya Bu Seni minta tolong dikirim ke saya, nggak apa-apa ya Bu Seni? Oke, kita sibuk teman kita pada hari ini. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.